Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman. Urapi kami semua supaya firman yang hamba sampaikan maupun jemaat yang dengar, kiranya kami boleh mengerti dan Roh Kudus sanggupkan untuk kami hidupi dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah jangan melupakan tanda cinta Allah. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Dicatat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7. Apa dasar untuk berbakti? Wahyu 14 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan." Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Adakah Allah memberi kita lambang kuasa menciptakan? Adakah Ia memberi kita perlindungan dalam dunia yang penuh dengan dosa ini? Kejadian 2 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu." Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, ketika Allah menciptakan dunia ini pada hari yang ke-6, maka ketika masuk pada hari yang ke-7, Allah beristirahat dan menguduskan. Jauh di dalam jantung hukum Allah terdapat lambang kuasanya. Tahukah saudara bahwa ada satu hari penting yang telah dilupakan oleh hampir semua orang? Sangat mengherankan bahwa hanya sedikit orang yang tahu hal ini. Karena hari itu adalah hari yang paling penting dalam sejarah umat manusia. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak fakta menakjubkan tentang hari yang terlupakan? Allah menciptakan segala sesuatu dari hari pertama sampai hari ke-6. Pada hari pertama Allah menciptakan terang, kemudian hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuh-tumbuhan, dan hari keempat benda-benda penerang, dan hari kelima binatang di laut dan juga di udara. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Itulah kuasa Allah dalam penciptaannya. Kejadian 2 ayat 1-3. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya." Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, bagaimana otoritas Allah sebagai pencipta? Ketika Dia
menciptakan segala sesuatu. Sebelum manusia diciptakan pada hari yang ke-6, Dia telah menyediakan apa yang akan diperlukan oleh manusia. Namun saudara, yang perlu saudara ketahui adalah ketika segala sesuatu itu telah diciptakan, maka pada hari ke-7 itulah Allah berhenti dan menguduskan hari itu. Allah berhenti, Allah memberkati, dan Allah menguduskannya. Bagi siapa hari Sabat dijadikan? Ketika Allah selesai menciptakan manusia pada hari yang ke-6, maka Allah berhenti dan menyucikan hari yang ke-7. Hari Sabat diadakan untuk manusia, dicatat di dalam Markus 2 ayat 27. Jadi saudara-saudara yang Yesus kasih, ketika kita mengakui sebagai ciptaan Tuhan, ketika kita mengakui sebagai pengikut Kristus, maka wajib untuk kita berhenti di hari yang ke-7 dan menyembah Allah dalam kebaktian kita. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, hari Sabat adalah pemberian kasih Allah kepada seluruh bangsa manusia. Tuhan memberkati hari ke-7. Sabat sama dengan hari ke-7. Hari ke-7 adalah hari Sabat di mana Tuhan telah memberikan itu kepada manusia. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, bagaimana Musa mencatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, memberi suatu kepastian kepada manusia yang diciptakan oleh Allah untuk benar-benar menguduskan atau menyembah Allah dalam kekudusan, yaitu hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sebab tentang hari ke-7 pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan. Hari Sabat sama dengan tugu peringatan akan pencipta yang dibuat Allah. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. 3 hari pada akhir minggu penyaliban Yesus. Saudara-saudara, ketika Yesus telah menyelesaikan dosa di atas kayu salib, Dia disalibkan pada hari yang ke-6, yaitu hari Jumat. Setelah peristiwa penyaliban itu, saudara-saudara, maka Yesus dikuburkan pada hari Sabat. Artinya Yesus berhenti dalam kematiannya. Kemudian di hari pertama Yesus bangkit, menunjukkan bahwa Dia telah menang dari kematian. Namun sayang, banyak orang telah menyimpang dari tanda kasih Allah ini karena mengikuti tradisi, mengikuti pemimpin agama mereka. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat telah disalibkan. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Amsal 14 ayat 12, firman Tuhan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kata ingatlah menyatakan
bahwa sifat alami manusia adalah pelupa. Sehingga sudah jauh-jauh hari Tuhan memberitahukan bahwa manusia harus mengingat hari Sabat. Ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, saudara-saudara. Mereka telah melupakan apa yang telah diberikan kepada Tuhan untuk mereka. Itulah sebabnya ketika Allah melepaskan mereka dari perbudakan melalui hambanya Musa, dia memberikan petunjuk supaya bangsa Israel dapat mengingat satu tanda yang penting, yaitu menyembah Tuhan pada hari Sabat. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, berpeganglah pada perintah Tuhan Allahmu. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan, dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab. Imam-imamnya memperkosa hukum Taurat dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak bisa membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Maka aku akan mencurahkan geramku ke atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukum-hukum? Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka wajib hukumnya kita harus menuruti segala yang difirmankan Tuhan di dalam Alkitab. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Jadi tidak ada yang bisa menghilangkan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan sebelum lenyap bumi. Yesus memelihara hari Sabat. Yesus yang adalah pencipta saja, dia berbakti pada hari Sabat. Dia memelihara hari Sabat. Apalagi kita sebagai ciptaannya. Apakah kita lebih tinggi daripada Yesus sehingga kita mengabaikan hukum-hukum yang telah dia berikan kepada kita? Saudara-saudaraku yang Yesus kasih. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dari debu tanah, dan Allah sendiri merendahkan dirinya untuk menghembuskan nafas hidup ke dalam hidup manusia, maka wajiblah kita untuk menuruti segala yang difirmankan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, ketika kita melihat peristiwa 2000 tahun yang lalu, di mana Allah yang telah menciptakan kita dengan segala kuasa yang tak terbatas, memberikan satu kehidupan yang tidak satupun manusia ini dapat berikan kepada manusia. Tetapi ketika manusia pertama diciptakan,
dengan sempurna, tanpa cacat dan dosa. Allah telah memberikan segalanya untuk mereka. Namun penurutan yang mereka telah pilih adalah lebih memilih mengikuti Yesus dan mengikuti setan dan keinginan mereka sendiri. Dan pada akhirnya mereka telah melanggar dan berbuat dosa. Namun saudara-saudara yang Yesus kasih, Allah tidak meninggalkan manusia itu seorang diri saja. Allah yang telah menciptakan dunia ini selama 6 hari. Dan dia telah berhenti pada hari yang ke-7. Dia mengasihi saudara dan saya. Bagaimana kita menyatakan rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Allah, kalau kita tidak hidup dalam penurutan? Bagaimana kita dapat menggambarkan kasih Kristus kepada orang lain kalau kita tidak mau menuruti Yesus? Itulah sebabnya Dia telah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dia telah disalibkan oleh karena dosa saya dan saudara. Namun dia masih mencari kita. Dan Yesus tidak menginginkan untuk kita dibinasakan, tetapi Yesus menginginkan supaya kita memperoleh keselamatan di dalam Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudara, marilah kita mengingat satu hari yang spesial, satu hari yang kudus yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Hari Sabat diberikan untuk manusia, supaya manusia mengingat bahwa ada pencipta, supaya kita mengakui dalam diri kita telah diciptakan oleh Allah. Kesimpulan dari pelajaran kita pada saat ini adalah hari Sabat diciptakan untuk saudara dan saya. Tuhan menciptakan Sabat untuk saudara, dan jika saudara mengasihi Dia, saudara akan menuruti hukum keempat. Karena itu adalah salah satu dari 10 hukumnya. Kasih tanpa penurutan pada 10 hukum bukanlah kasih. Saudara harus mengambil keputusan pada saat Tuhan meminta saudara mengasihi Dia dan menuruti perintah-perintahnya. Saudara, pilihan ada pada saudara. Marilah kita memilih Yesus untuk kita dapat memperoleh kasih keselamatan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini akan menolong kita, akan memberikan pengaruh bagi kita, akan merubah pandangan kita, supaya kita dapat mengetahui bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhanlah yang memberikan hari Sabat untuk kita kuduskan. Hari ini tentukanlah pilihan saudara. Biarlah Tuhan yang menciptakan dunia ini dan yang berhenti pada hari ke-7 dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah melalui pertolongan kuasa Roh Kudus dapat memeteraikan itu di dalam hati kami. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup menurut, khususnya di dalam penyembahan pada hari perbaktian, yaitu hari Sabat. Bapa,
Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah di sorga. Amin.